Ya, last nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, saya akan perkenalkan dulu anggota-anggotanya. Yang pertama ada Raja Walidain, Malika Rafli Lindan Iskandar, Daniel Daud Albertus, dan Gio. Berikutnya adalah materi pertama. Materi pertama itu ada bubble sort, algoritma, sorting, dan searching. Dengan cara membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen yang berikutnya. Jika elemen sekarang sampai elemen berikutnya, maka ditukar. Metode pengurutan gelombang bubble sort menginginkan larik terurut menaik, maka elemen larik yang berharga paling kecil dipindahkan ke ujung kiri larik melalui proses pertukaran. Proses metode ini dilakukan sebanyak n sampai 1 langkah pas dengan n adalah ukuran larik. Pada akhir setiap langkah i larik L 1 sampai N akan terdiri atas dua bagian, yaitu bagian yang sudah terurut, yaitu L 1 sampai I, dan bagian yang belum terurut, L, I, tambah 1 sampai N. Sedangkan langkah terakhir diperoleh larik L 1 sampai N yang terurut naik. Berikut adalah contoh codingannya. Berikutnya akan dibacakan oleh Daniel. Oke, jadi ini terus ada pseudocode-nya. Kemudian ada ilustrasinya. Ilustrasinya itu jadi di sini kami menggunakan 5 data. Yaitu data pertama ada 5, data kedua ada 3, data ketiga ada 8, ada data keempat ada 4, data kelima ada 6. Terus setelah itu dia bakal melakukan proses bubble sort. Jadi dia bakal mengeprint data dari 5 yang tadi di input, yaitu ada 5, 3, 8, 4, 6. Terus karena 5 ini lebih besar daripada 3, jadi 5 ini ditukar di posisi 3. Jadi 5, 3, 8, 4, 6. Dan setelah itu dia bakal masuk ke step 2, yaitu karena tadi udah diurut 5, 3, 8, 4, 6. Terus kan nih angka nilai 8 ini kan lebih besar daripada 5. Jadi maksudnya angka 8 ini kan lebih besar daripada 5. Jadi ini ditukar juga gitu. Terus step 3 angka 8 sama 4, karena angka 8 lebih besar daripada 4, jadi tukar lagi. Dan seterusnya sampai step 5. Jadi pokoknya nilai yang lebih besar dari posisi kanan, dia bakal bertukar gitu posisinya. Terus ada kompleksitasnya. Ini kompleksitas base case-nya. Jadi base case-nya itu jadi datanya ini kan masih ngacak nih kan, contohnya ada 5, 3, 8, 4, 6. Kalau base case-nya itu biasanya datanya itu udah terurut. Jadi kitanya tuh nggak perlu melakukan step by step untuk urutin gitu, kayak nuker-nukerin lagi. Jadi base case-nya itu jadi udah terurut, nggak perlu bertukar-tukar gini, ada step by step-nya gitu. Terus ada worst case-nya. Worst case-nya itu semua elemen harus diubah ketika array input disortir secara reverse, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Bandingkan elemen saat ini dengan elemen berikutnya. Jadi maksud dari worst case base case ini contohnya kayak gini. Jadi kita ribet gitu, harus nuker-nukerin nilai yang besar yang mana, nilai yang kecil yang mana. Jadi kita harus step by step-nya ada kayak misalnya ini step 1 sampai step 5 gitu. Terus ada case average itu case biasanya pengguna gitu. Jadi ketika array input tidak disortir dan beberapa elemen harus diubah jika jumlah elemen dalam array adalah n. Jadi maksud dari case average ini dia itu contoh ada case average itu kayak gini contohnya. Jadi kurang lebih case average sama worst case tuh hampir sama. Jadi biasanya case average tuh ya kayak gini. Jadi ngurutin dulu baru di step by step-nya gitu. Terus masuk ke binary search. Ini akan dijelaskan oleh Raja. Oke. Di sini ada binary search, itu salah satu metode pencarian yang efisien untuk mencari elemen tertentu dalam sebuah array terurut atau source array berdimensi 1. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi array menjadi 2 bagian dan membandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Pencarian dalam array 1 dimensi memerlukan perbandingan terus-menerus dengan nilai di tengah array. Jika nilai yang dibandingkan tidak sama, array akan dibagi 2 dan pencarian diulang pada bagian di mana nilai yang dicari ditemukan.
salah satu pencarian binary search itu dalam keadaan terurut apabila data belum keadaan terurut, maka pencarian biner tidak dapat dilakukan. Terus yang kedua, data terurut merupakan syarat mutlak penerapan pencarian algoritma pencarian bagi dua. Next, Neil. Oke, di sini ada source code dan pseudocode-nya. Di sini ada ilustrasinya, yang dimana selanjutnya akan dibacakan oleh Ale. Oke, berikutnya ada kompleksitas. Yang pertama itu ada array terurut. Pertama-tama pastikan bahwa array yang akan dicari sudah dalam keadaan terurut. Binary search hanya berfungsi dengan baik pada array yang terurut, baik secara ascending maupun descending. Yang kedua ada inisialisasi variabel. Inisialisasi dua variabel yaitu left and right yang akan digunakan untuk menunjukkan rentang pencarian awal. Left diatur ke indeks pertama, biasanya 0, dan right diatur ke indeks terakhir array. Yang ketiga ada pencarian tengah. Selama left kurang dari atau sama dengan right, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada hitung indeks tengah, yaitu left ditambah right dibagi 2. Lalu bandingkan elemen di indeks tengah dengan elemen yang dicari. Yang ketiga, jika elemen di indeks tengah sama dengan elemen yang dicari, maka pencarian selesai dan indeks tengah adalah indeks elemen yang dicari. Yang keempat, jika elemen di indeks tengah lebih besar dari elemen yang dicari, maka perbarui right menjadi menjadi mid dikurang 1 untuk mencari separuh kiri array. Jika elemen di indeks tengah lebih kecil dari elemen yang dicari, maka perbarui left menjadi mid plus 1 untuk mencari separuh kanan array. Yang terakhir, pencarian selesai. Jika pencarian selesai dan elemen ditemukan, algoritma mengembalikan indeks elemen yang dicari. Jika tidak, algoritma mengembalikan nilai yang menunjukkan bahwa elemen tidak ditemukan dalam array. Selanjutnya ada base case. Yang pertama itu ada inisialisasi variabel. Lalu yang kedua ada menampilkan daftar nilai dalam array. Lalu yang ketiga meminta pengguna memasukkan elemen yang dicari. Yang keempat, inisialisasi LO underscore raja ke 0 indeks pertama, high underscore raja ke n kurang 1 indeks terakhir, dan flag underscore raja ke 0. Yang kelima, melakukan algoritma binary search dalam looping. Lalu yang keenam ada hitung mid underscore raja sebagai rata-rata dari low raja dan high raja. Yang ketujuh, bandingkan n raja dengan a raja di dalam mid raja. Jika sama, set flag raja menjadi 1 dan keluar dari looping. Ini adalah titik terbaik. Lalu yang ke-9, jika lebih kecil, update hi raja menjadi mid raja plus 1. Min 1. 10, jika lebih besar, update low raja menjadi mid raja plus 1. Dalam base case ini hanya terdiri dari satu langkah. Lalu selanjutnya ada average case. Yang pertama ada seperti biasa inisialisasi variabel. Yang kedua menampilkan daftar nilai dalam array. Yang ketiga meminta pengguna memasukkan elemen yang dicari. Itu bebas elemennya berapa aja. Lalu yang keempat inisialisasi low raja ke 0 indeks pertama, hi raja ke n-1 indeks terakhir, dan flag raja ke 0. Yang kelima melakukan algoritma binary search dalam looping. Lalu selanjutnya hitung mid raja sebagai rata-rata dari low raja dan high raja. 7. Bandingkan n raja dengan a raja di dalam mid raja. Lalu jika sama, set flag raja menjadi 1 dan keluar dari loop. Lalu yang ke-9, jika lebih kecil, update hi raja menjadi mid raja min 1. Dan terakhir, jika lebih besar, update low raja menjadi mid raja plus 1. Dalam average case ini terdapat 3 langkah. Lalu yang terakhir ada kasus terbaik, base case. Yang pertama itu ada inisialisasi variabel, lalu menampilkan daftar nilai dalam array, minta pengguna masukkan elemen dicari, lalu menginisialisasi low raja ke indeks pertama, hi raja ke n-1 ke indeks terakhir, dan flag raja ke 0. Melakukan algoritma binary search dalam looping. Lalu yang keenam, hitung mid raja sebagai rata-rata dari low raja dan hi raja. Yang ketujuh, bandingkan n raja dengan a raja di dalam mid raja. Jika sama, set flag raja menjadi 1 dan keluar dari loop.
Jika lebih kecil, update hit raja menjadi mid raja min 1. Lalu yang terakhir, jika lebih besar, update low raja menjadi mid raja plus 1. Dalam base case, elemen yang dicari tidak ada dalam array, dan algoritma harus literasi penuh hingga low raja dan hit raja bertemu. Jadi di dalam base case ini terdapat 3 langkah. Demikian presentasi dari kelompok 6. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan tutur kata atau tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Kami kelompok 6 undur diri. Terima kasih.